Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Disterbawi, dan yang terhormat kepada teman-teman kelas PAI 4B yang saya banggakan. Saya Muhammad Enul Fatih selaku moderator dengan anggota kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama Muhammad Syekhul Agustian, yang kedua Muhammad Ainul Fatih, yang ketiga Widya Kurniawati, dan yang keempat Wifi Awalu Pangestuti. Adapun topik pembahasan pada presentasi pertemuan pada hari ini yaitu yang pertama menjaga hak Allah, meminta pertolongan kepada Allah, tawakal, sabar dan ridho. Dan yang kedua, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. A. Kandungan hadis. Hadis di atas mengandung wasiat-wasiat luhur dan kaidah-kaidah dari Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam perkara-perkara agama yang paling urgent. Hadis tersebut menjelaskan tentang arahan dan bimbingan Nabi Muhammad kepada para pemuda untuk menjaga hak Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan membahas tentang tawakal, sabar, dan ridho. Wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas yaitu yang pertama, jagalah Allah. Maknanya menjaga Allah. Menjaga Allah itu adalah pesan untuk berpegang teguh pada perintah Allah, menjaga batasan-batasan, hak-hak, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Atau dengan kata lain, pesan untuk senantiasa taat pada syariat Allah SWT, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya kapanpun dan dimanapun. Yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad, niscaya Allah akan menjagamu. Maknanya adalah apabila seseorang dapat menjaga hak Allah dan memelihara agamanya dengan baik, maka Allah pasti menjaganya dari segala bencana dan dari sesuatu yang tidak diinginkan, karena Allah SWT adalah sebaik-baiknya memelihara dan penjaga. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Maknanya, barang siapa yang menjaga hukum-hukum Allah dan memperhatikan hak-hak Allah, maka ia akan mendapati Allah bersamanya dalam semua kondisi, di mana saja ia berada. Allah akan melindungi, menolong, menjaga, membimbing, dan menunjuki hidayah. Ini termasuk dalam ma'iyah kebersamaan yang bersifat khusus. Yang keempat, sabda Rasulullah SAW, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kalimat ini mengandung makna perintah untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam meminta berdoa, mengisahkan Allah dalam meminta berdoa dan memohon pertolongan, dan untuk tidak meminta sesuatu apapun selain kepada Allah. Yang kelima, sabda Rasulullah SAW, maknanya adalah dalil yang kuat dalam masalah qada dan qadar, bahwasannya semua perkara ada di tangan Allah. Tidak seorang pun dapat berbuat atau berkehendak selain Allah. Allah lah yang menetapkan kejadian dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Segala yang terjadi dalam kehidupan ini adalah atas keputusan Allah qada dan ketentuan Allah qadar. Yang terakhir adalah pena terangkat. Maknanya, jika tidak ada qada dan qadar pada kehidupan manusia, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan. Sedangkan telah kering segala lembaran, maknanya segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah dengan qadanya sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat dihapus kembali kecuali dengan kehendaknya. Segala sesuatu yang terjadi pasti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maka dari itu, manusia harus tawakal, sabar, dan ridho atas keputusan dan kehendak Allah SWT.
Dalam hadis di atas dapat diambil nilai pendidikan atau pelajaran untuk kehidupan manusia. Yang pertama yaitu tentang menjaga Allah. Dapat diwujudkan dengan cara menjaga hak-haknya, baik hak yang wajib maupun hak yang sunnah. Menjaga Allah dalam batasan yang wajib adalah menegakkan tauhid dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Firman Allah tentang menjaga Allah dalam surat Al-Qaf ayat 32 yang artinya, kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Yang kedua yaitu mengenai penjagaan Allah terhadap manusia. Terwujudnya dalam menjaga urusan dunianya seperti menyehatkan badannya, melapangkan rezekinya, menjaga anak dan istrinya, dan lain sebagainya. Selain itu, menjaga urusan agamanya, hatinya bersih dari kotoran syubhat, senantiasa terikat dengan Allah, penuh rasa harap kepada Allah, senantiasa bertobat kepadanya, dan anggota badannya terbebas dari memperturutkan hawa nafsu. Dalam hal ini dijelaskan juga pada firman Allah, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung mereka selain Dia. Ketiga yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Terdapat hukum meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang pertama yaitu wajib, meminta suatu pertolongan yang tidak bisa dilakukannya sendiri kecuali dengan bantuan Allah. Yang kedua yaitu sunnah, yaitu mampu untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan. Dalam hal ini terdapat firman Allah pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 112 yang artinya, Dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Yang keempat yaitu mengenai tawakal. Tawakal merupakan menyerahkan keputusan atas segala sesuatunya hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah merupakan wujud keimanan yang sangat penting, bahkan merupakan wujud keimanan para nabi. Dalam hadis di atas juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bersabda, jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Dalam hal ini memberikan petunjuk agar bertawakal kepada Allah, tidak bertuhan selainnya, dan tidak menggantungkan nasibnya kepada siapapun, baik sedikit maupun banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu pada Quran Surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberinya kecukupan. Yang kelima yaitu tentang sabar dan ridho. Sabar itu awalnya pahit, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Sabar ketika mendapatkan kesulitan dengan menjaga hati dari menggerutu, menjaga lisan dari berkeluh kesah, dan menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Selain sabar, ketika mendapatkan kesulitan atau musibah, maka dianjurkan untuk ridho, bahkan jika mampu dianjurkan untuk bersyukur. Dalam hal sabar, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan.
Maksud sabda Nabi adalah Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada manusia di dunia ini, terutama orang-orang soleh, bahwa mereka itu selalu dihadapkan kepada ujian dan cobaan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157, yang artinya, sungguh kami pasti beri cobaan pada kaum sekalian dengan sesuatu berupa rasa takut, kelaparan, berkurang-kurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang bila ditimpa musibah, mereka berkata, sungguh kami milik Allah, dan sungguh hanya kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapatkan limpahan karunia dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang terpimpin. Firman lain tentang sahabat yaitu terdapat pada Quran surat Az-Zumar ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pastilah dipenuhi pahala mereka tanpa batas. Sedangkan ridho terhadap musibah, yakni bahwa akibat dari musibah yang terjadi pasti akan ada hikmahnya. Terkait dengan musibah, ada dua bentuk keridhaan. Yang pertama yaitu ridho terhadap perbuatan Allah yang hukumnya wajib, dan ridho terhadap perbuatan itu sendiri yang hukumnya sunnah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 28, yang artinya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, hati diridhoinya. C. Kontekstualisasi hadis. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslim untuk menjaga hak Allah dengan senantiasa melaksanakan sholat dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang baik, sebab sholat merupakan ibadah wajib yang dapat mencegah perbuatan jahat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan balasan untuk orang-orang yang mau menjaga hak Allah akan mendapatkan penjagaan dari Allah SWT. Kita semua makhluk lemah di hadapan Allah. Oleh karenanya kita seharusnya senantiasa memohon dan berserah diri kepada Allah. Untuk itu kita diperintah oleh Allah untuk memohon kepadanya, karena pintu Allah akan selalu terbuka untuk permintaan yang besar sampai perkara yang kecil dan remeh sekalipun. Allah sangat menyukai hamba yang meminta sesuatu hanya kepadanya. Kontekstualisasi hadis di atas, bahwasanya hadis menganjurkan agar manusia itu sabar atas segala cobaan dan rintangan yang menimpanya. Kebanyakan orang kurang menyadari akan kesabaran atas ujian yang sedang dihadapinya, sehingga mudah menyerah, bahkan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tentu dalam hal ini masih ditemukan pada zaman sekarang. Orang bisa menerima suatu musibah berarti dia menganggap ringan dan tidak akan pernah putus asa atau goyah. Ada juga yang menganggap bahwasanya musibah itu berat, sehingga dengan mudah bisa menggoyahkan iman seseorang untuk melanggar segala aturan. Sabar atas segala musibah yang diberikan Allah berkaitan dengan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Qawas. Beliau berkata bahwasanya sebagian dari manusia lari dari memikul berat sabar, sehingga mereka bergantung padanya seakan-akan sesuatu tersebut yang bisa memberinya. Maksud dari hal ini yaitu seseorang menyerah atas musibah yang diberikan dan tidak mau berusaha untuk mencari jalan keluar. Ibaratnya pasrah atau bertawakal tanpa adanya usaha. Padahal
Dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan diiringi usaha dan doa, pasti Allah akan membantu hambanya. Kandungan hadis yang pertama adalah menjaga nama Allah, yang kedua meminta suatu apapun hanya kepada Allah, kemudian yang ketiga berserah diri atau bertawakal kepada Allah, yang keempat ridho dan ikhlas. B. Nilai pendidikan. Yang pertama berserah diri atau bertawakal. Bertawakal adalah sepantasnya atau hakikatnya manusia itu menggantungkan diri hanya kepada Allah. Namun seharusnya dia menyerahkan diri atau menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah. Kemudian apabila kebutuhan yang dia inginkan tidak didapat atau tidak terlampaui, seperti halnya ketika kita meminta hidayah, ketika kita minta ilmu yang bermanfaat, ketika kita meminta pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, maka dia harus memohon, dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua adalah kesabaran atau bersabar. Hadis ini juga menjelaskan bahwa kita selalu diperintahkan untuk selalu bersabar dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, karena hadis tersebut mengatakan bahwa pertolongan itu ada bersama kesabaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau kita mencari ilmu harus selalu bersabar, baik dari segi waktu ataupun kemampuan yang kita miliki. Kita belajar dari kecil hingga sampai dewasa, itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Itu sama halnya dengan perjuangan, dan perjuangan akan menghasilkan masa depan yang baik, menghasilkan masa depan yang cerah. C. Kontekstualisasi hadis. Banyak yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Yang pertama, kita sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial, kita masih membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi satu sama lain, saling tolong menolong dan membantu satu sama lain. Namun pada hakikatnya kita tidak selamanya bergantung kepada makhluk. Kita harus menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, baik kesabaran atau meminta pertolongan. Semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah zat yang satu dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi kali ini. Saya rasa cukup presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah dunia dan akhirat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata saya. Jika ada tambahan dari Bapak dosen atau dari teman-teman, dipersilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.